ketika diperban terus dengan bersucinya dengan cara seperti itu, dia bertayamum. Setelah itu dia baru boleh sholat dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Tidak perlu mengulangi sholatnya. Apabila ketika dia memakai perbannya itu dalam keadaan suci. Jadi ketika perbannya tersebut itu dipasang dalam kita keadaan suci, maka ketika kita bersuci dengan cara di atas tadi, wudu, terus waktu membasuh perban itu dengan ditayamumi, nah, maka nanti kita sholatnya itu ya seperti biasa saja dan tidak perlu diulangi. Tapi ketika kita memakai perbannya dalam keadaan hadas, tidak suci, maka kita sholat seperti biasa dan ketika kita sudah sembuh, maka nanti kita wajib mengulangi sholatnya. Karena ya kurang sempurna kalau hitungan dari sini itu seperti itu. Jadi dilihat ketika kita pakai perbannya itu dalam keadaan suci atau enggak. Kalau dalam keadaan suci maka sholat kita tidak perlu diulangi. Tapi kalau kita dalam keadaan ngentut semisal terus main sepak bola tercedera, akhirnya dibuntel dikasih gip yang seperti itu. Nah, maka nanti ketika kita bersolat, maka sholatnya nanti harus diulangi karena pakainya perban itu dalam keadaan tidak suci. Nah, ini adalah rumusan fikih dari kitab Fathul Qorib yang saya pahami. Wa ilah, tapi ini ada perkhilafan. Wa ilah lan lamun ora wa du'aha ila akhirihi ada mongko balenono sapa man ing salat. Nah, jadi ketika kita sudah sembuh nanti harus mengulangi salatnya. Wa hadza utawi iki ada iku ma keterangan kalahu kang wis ngucap ing Mas sapa Nawawi Imam Nawawi fi Raudhah ing dalam kitab Raudhah. Keterangan ini mengulang sholat ketika seseorang itu memakai perbannya itu dalam keadaan tidak suci, itu adalah pendapatnya Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Lakinnahu, tetapi menurut Imam Nawawi, tetapi ne utawi Nawawi iku kola dawuh sapa Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu'. Tetapi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu berpendapat inna itlaqal jumhuri, teman satuhune mutlake agung-agunge ulama, iku yaktadi natrapi sapa jumhur, adamal farqi ing ora anane beda, ai baina a'dha'i tayamumi tegese ing dalem antarane pira-pira anggotane tayamum wa ghairiha lan liyane anggotane tayamum. Jadi para jumhurul ulama itu berpendapat menurut Imam Nawawi tidak ada perbedaan antara anggota tayamum yang diperban ataupun yang tidak. Maksudnya yang diperban itu entah lehernya, kakinya atau semuanya itu tidak ada perbedaan. Maksudnya ketika kita pakai wudu terus bertayamum dengan kondisi seperti itu, diperban itu tidak perlu mengulangi sholat. Tetapi menurut Imam Nawawi tadi di atas ketika seseorang itu tidak dalam keadaan suci dalam memakai perbannya, maka dia sholat seperti biasa seperti aturan tadi, tapi ketika nanti dia sembuh total, maka hari tersebutlah dia itu harus mengulangi sholatnya. Ya meskipun sepertinya agak ribet, tapi enggak sebenarnya. Ya lihat-lihat aja, yang paling mudah itu dia itu pakai perbannya itu dalam keadaan suci apa enggak. Kalau suci berarti nanti sholat, wudu, tayamum, anggota yang diperban, terus sholat seperti biasa, tidak perlu diulangi sholatnya. Tetapi ketika dia dalam memakai perbannya itu dalam keadaan tidak suci, maka dia nanti wajib ketika sembuh mengulangi sholat mengulangi sholatnya ketika yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit. Misal sakitnya 2 minggu, berarti nanti 2 minggu itu dia mengulangi sholatnya. Ya mending enggak sholat saja kan sama saja mengkodok, ya enggak bisa. Karena namanya itu nanti kita tetap sholat untuk menghormati waktu, hormatil waktu. Tetap sholat. Orang Islam itu mau bagaimanapun
kondisinya harus sholat. Tetapi ada tata caranya yang seperti itu. Ketika dia pakai perban, perbannya dipakai dalam keadaan suci, maka sholatnya tidak perlu diulangi. Tapi ketika dia pakai perban dalam keadaan tidak suci, maka ketika sembuh dia harus mengulangi. Nah, itu adalah rumusan fikih dari yang saya pahami, insya Allah seperti itu. Jadi ya enggak berat tuh, wong sakit kok tambah berat, sholatnya kok tambah double ya. Memang seperti itu, mau gimana lagi. Nah, tapi yang enggak boleh kalau kita berpendapat wong sakit yang mending enggak sholat saja, yang enggak boleh. Yang seperti itu berarti tidak menghormati waktu sholat. Mau bagaimanapun ketika kita dalam keadaan sakit, bahkan walaupun lumpuh tidak bisa melakukan apapun, sholat semampunya. Enggak bisa berdiri, boleh duduk. Enggak bisa duduk, tidur miring. Kalau enggak bisa tidur miring, terlentang. Sampai yang terakhir kalau memang tidak bisa ya pakai isyarah mata. Tapi nanti ketika sudah sembuh, wajib diulangi sholatnya. Tapi kalau dalam keadaan sakitnya terus meninggal ya tidak perlu diulangi karena dia sudah melakukan sholat lihurmatil waktu. Ya tetap sholat seperti biasa waktu duhur ya duhur, asar, maghrib, isya. Nah, tapi enggak boleh ketika kita ambil kesimpulan sakit yang enggak usah sholat, enggak bisa. Enggak boleh yang seperti itu. Seorang muslim itu tetap tandanya muslimnya itu harus sholat bagaimanapun keadaannya. Tapi ya memang seperti itulah rumusannya. Ketika orang diperban itu sholatnya gimana? Sholat seperti biasa, catatannya ketika dia pakai perban harus dalam keadaan suci. Kalau dia tidak dalam keadaan suci, maka nanti setelah dia sembuh total, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Wa yustaratu lan den syaratake fil jabirati ing dalam perban apa ala ta'khudha yen to ora ngalap minasahi saking anggota kang waras ilama kejaba anggota labuda kang wajib minhu saking ma lil istimsaki krana ginawe tetanggenan. Dan dalam pemakaian perban tersebut kita wajib menutupinya itu adalah anggota-anggota yang memang diperlukan untuk ditutup, seperti hanya untuk merekatkan, penyangganya memang dibutuhkan, tidak boleh ditambah variasi-variasi yang tidak diperlukan. Nah, ketika variasi tersebut menutupi anggota tubuh yang sehat, maka itu harus dihilangkan. Tetapi kalau memang bukan variasi, memang untuk merekatkan, harus ada perekat, harus ada kayu, harus ada gipnya, semuanya itu, maka itu tidak apa-apa. Jadi yang tidak boleh ditambahkan variasi-variasi yang tidak diperlukan dalam perban bagi orang yang mau bersuci untuk wudu. Wali sawakilan perban kang den wehi obat. Wal asobatilan blebat wal marhamilan tombo kang den wuru-wurake wa nahwalan sepadane suwak ila akhirih suk ila akhirih alal jarhi ing ngatasé tatu kal jabiroti kaya dene perban. Dan hukumnya obat terus blebet ditali untuk menali luka dan juga obat yang ditabur-taburi itu di tempat yang terluka itu hukumnya sama saja seperti halnya jabiroh ataupun perban di atas. Jadi ketika dia itu memakai obat yang bisa menutupi anggota yang terluka terus berwudu, nanti ya hukumnya seperti tadi. Wudu seperti biasa, terus perbannya diusap, terus ditayamumi ataupun tayamum dulu terus perbannya diusap, enggak masalah. Waya tayamumu, dan yang terakhir pembahasan tentang tayamum. Wa tayamumu lan tayamumu sapa man likuli faridatin maring saben-saben fardu amang duratin lan salat kang denadari. Fala ijma'alan ora ngumpulake sapa man baina salatai fardin ing dalem antarane salat fardu loro. Bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Jadi fasilitas kita melakukan tayamum itu hanya untuk satu kali wajib. Misal sholat wajib ya untuk satu kali saja, berbeda kayak seperti wudu. Kalau wudu selama kita tidak batal, mau sholat maghrib, duhur, asar, maghrib selama tidak kentut ataupun BAB,
Selama tidak batal itu